Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, pemirsa Niaga TV dan adik-adik semua, semoga kita senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya, di atas agamanya, dan tentunya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada beliau, Nabi kita yang kita ikuti bersama, kita teladani bersama, dan kita berusaha untuk mencocoki amalan-amalan kita sesuai dengan yang beliau lakukan. Dan salawatnya juga semoga terlimpah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan keturunan-keturunan beliau. Kemudian kepada kita semuanya, umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau, mempelajari, mengamalkannya sampai hari kiamat kelak. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya yang semoga senantiasa diberikan semangat dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan hari ini ya, kita alhamdulillah dapat bersua kembali pada acara kita di program Tahsin Juz 29. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada pembahasan surat Al-Muddathir di ayat yang terpanjang, ya, di ayat yang terpanjang, ya, ayat yang terpanjang yang kedua, ya. Kalau yang pertama itu di surat Al-Muzammil, ayat terakhir. Nah, kemarin kita sudah selesai pada pembahasan ayat yang terpanjang di surat Al-Muddathir. Kenapa saya katakan terpanjang? Karena di sana terdapat beberapa mad-mad, ya, berbeda dengan surat Al-Muzammil yang terpanjang. Di ayat terakhir itu madnya hanya beberapa, ya, mad far'inya hanya beberapa. Makanya saya katakan surat yang terpanjang atau ayat yang terpanjang di juz 29 di surat Al-Muddathir, maksudnya panjang nafasnya gitu. Tapi kalau panjang ayatnya ya hanya beberapa, perbedaan sedikit, ya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan ayat yang ke-32, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sampai ayat 47, ya, sampai bawah, ya, kalau di mushaf Timur Tengah atau di mushaf standar. Biasanya di mushaf Madinah, ya, itu ayat 47 itu di pojok kiri atas, ya, di pojok kiri atas. Baik, sebelum kita mengawali pertemuan kita dengan menggali hukum-hukum tajwid, menggali apa yang ada dalam ilmu tajwid di surat Al-Muddathir ayat 32 sampai 47, kita awali dengan bacaan surat atau Muddathir, ya, atau ayat yang akan kita gali tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر
نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Baik pemirsa Naga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya, kita masuk di ayat yang ke-32. Ya, kita mulai pembahasan kita. Kalla wal qamar. Kalla wal qamar, ya. Di sini ada huruf kaf, ya. Kita sudah seringkali membahas makhraj pada suatu huruf, ya. Makhraj huruf kaf adalah di lidah bagian pangkal, ya, bagian pangkal. Lidah bagian pangkal bertemu dengan langit-langit bertulang dan langit-langit yang berdaging, atau gampangnya pangkal lidah bertemu dengan perbatasan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Kemudian cara mengucapkannya disertai dengan hembusan nafas. Ya, hembusan nafas. Ya, seperti itu. Ka, ya, ka, bukan ko. Kalau itu masuk pada makhraj qaf karena di langit-langit yang berdaging atau langit-langit lunak. Kalau bahasa tajwidnya itu langit-langit berdaging secara letterleknya kalau diterjemahkan, karena bahasanya menggunakan istilah daging, ya, hanakul lahmi, ya, pada kalau diterjemahkan langit-langit lunak, ya, langit-langit yang empuk, ya. Kalau itu qaf. Nah, kalau kaf itu di perbatasan antara keduanya, ya, di perbatasan antara keduanya. Kalla, ka, ka, ya, seperti itu. Nah, ada yang pernah bertanya juga, kalau seandainya kaf, ya, kaf kan memiliki sifat hamas atau mengalirnya nafas. Nah, ada yang bertanya, apakah kaf mengalirkan nafas itu hanya tatkala ketika sukun atau tatkala sukun? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena hamas itu salah satu sifat lazimah atau sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf. Jadi senantiasa melekat berarti otomatis, ya, apapun harokatnya maka akan tertunaikan, ya, akan muncul sifat dari hamas tersebut, baik dia fathah, dia dhammah, atau dia kasroh maupun dia sukun, tetap tertunaikan, ya, tetap harus tertunaikan. Ka, ya, ka, ak, seperti itu. Ketika sukun muncul, ketika berharokat pun muncul. Maka itu konsekuensi dari sifat lazimah atau sifat dzatiyah. Beda dengan sifat aridah atau sifat tambahan. Itu hanya muncul di beberapa tempat saja, enggak semua tempat muncul, ya, kalau sifat aridah. Baik, kalla, ya, kalla, di situ ada tasydid, maka ditahan terlebih dahulu untuk menunaikan sifat bainiyah, ya, bainiyah, namun tidak terlalu panjang. Kalla waladdallin misalnya di surat Al-Fatihah, maka kurang tepat kalau seandainya terlalu panjang. Ya, cukup, ya, sesuai dengan lantunan. Makanya
kalau ada orang yang bertanya, gimana sih, apa sih ukuran mad, ya, suatu huruf, ya, ketika mau memadkan suatu huruf itu ukurannya gimana sih, ya, durasinya atau ketukannya seperti itu. Maka ini kembali ke apa, ketukan atau perpindahan huruf per hurufnya, seperti itu, ya, perpindahan dari huruf per hurufnya, bukan ditentukan dengan gerakan jari atau ketukan apa ya, ketukan tangan, itu bukan, tapi perpindahan huruf huruf satu ke huruf yang lainnya. Maka kalau ini menggunakan insting, ya, menggunakan insting, menggunakan perasaan kita, ya. Dengan cara apa? Perasaan tersebut harus dilandasi dengan ilmu. Makanya belajar Al-Qur'an itu harus dengan guru. Karena apa? Karena perasaan itulah yang nanti menjadi pondasi sebuah ketukan, sebuah perpindahan fasenya, ya, seperti itu. Jadi kalau sudah bertalaki, sudah menyetorkan bacaan ke salah seorang guru, ya, syukur-syukur gurunya banyak, maka dia bisa, ibaratnya kalau bahasa Jawanya bisa mengira-ira, ya, bisa mengira-ira atau bisa memprediksi, oh ini sekian seperti itu. Kalla seperti itu. Mungkin ada yang bacanya pelan, kalla, menurutnya sudah benar, ya, kalla, menurutnya sudah benar. Tapi bagaimana menurut gurunya? Nah, gurunya inilah yang paham karakteristik daripada muridnya. Maka sangat wajib, ya, bukan dianjurkan, tapi memang wajib belajar Quran itu dengan guru. Kemudian tatap muka, ya, face to face, langsung, syukur-syukur bertalaki dua orang, 4 mata, itu lebih bagus, ya. Ya kalau tidak minimal mujawwad, ya, mujawwad, munawwabah, ya, bukan mujawwad, munawwabah, ya, satu guru, kemudian murid ada lebih dari satu, itu juga bagus, ya. Tapi lebih afdolnya 4 mata, ya, guru murid langsung setorkan dari mulut ke mulut, ya, seorang guru melihat bagaimana muridnya membaca, mengoreksi, kemudian murid juga menyimak penjelasan secara langsung, melihat secara langsung praktek dari bacaan gurunya, ya. Itu kaitannya dengan durasi mad, durasi gunnah, seperti itu, ya. Jadi ditentukannya dengan perasaan, seperti itu, dengan insting, ya, bukan dengan ketukan secara teori, ya, gitu. Secara teori memang ada teorinya, cuma tidak bisa mewakili praktek, seperti itu. Ada beberapa penjelasan yang memang harus dijelaskan oleh guru, ya, bukan dengan kitab, seperti itu. Kemudian kalla wal qamar, ya, wal qamar, wa, jangan wo, kalla wal, ya. Jadi wal lamnya juga istifal, ya, jangan wal. Kalau wal qo, ya, karena ingin mengucapkan qaf akhirnya lamnya jadi ikut tebal, wal seperti itu, ya. Nah, indikasi suatu huruf itu tipis, ya, sedikit dengan meringis, ya. Makanya kalau huruf-huruf yang tipis, ya, kalau disebutkan huruf tipis, berarti gimana cara menipiskannya? Dengan sedikit meringis, ya, sedikit meringis. Wal qa, ya, qa. Kalau qaf baru, ya, tidak meringis. Kalau meringis susah, qa, ya, nggak bisa. Wal qa, seperti itu, qa. Tapi ketika mengucapkan qaf juga tidak dengan memunyungkan kedua bibir, ya, qa, seperti itu, qa, tapi qa biasa, qa. Kalla wal qamar, ya. Kemudian di huruf mim, qama, ma, jangan sampai terpengaruh oleh ketebalan dari masing-masing huruf atau di antara depan dan belakangnya huruf tersebut. Misalnya di sini kan mim, ya, mim di tengah antara qaf dan ro.
Qaf di sini memiliki sifat ketebalan, tafkhim. Kemudian ro juga di situ tebal. Kenapa? Karena mimnya berharokat fathah. Namun, ya, kita jangan sampai fokus di ro-nya kemudian lupa di mim, ya. Di mimnya. Akhirnya apa? Mim yang harusnya membuka mulutnya dengan sedikit meringis karena dia hukumnya tipis, ikut ditebalkan, ya, karena sudah mengucapkan qaf tadi. O mo, jadi seperti itu. Jadi ko ma or, ya. Jadi kalla wal qamar mo, jadi mo jadinya. Nah, ini rawan juga, ya, karena berdampingan. Huruf sebelum mim juga tebal, setelahnya tebal. Akhirnya ikut tebal mimnya. Padahal ma biasa ma. Kalla wal qamar, ya. Kalla wal qamar seperti itu, ya. Kalla wal qamar seperti itu. Kemudian wal-laili id adbar, ya. Wal-laili, ya. Di sini juga ditahan dulu, ya. Wal-laili, ya. Tapi bukan seperti tadi yang sudah kita singgung di ayat sebelumnya. Jangan terlalu lama. Kalla, ya. Kalla walla, seperti itu. Walla, ya. Wal-laili, ya. Di situ ada ya yang sukun, ya. Ya sukun sebelumnya sebelum huruf ya itu fathah, maka dihukumi sebagai ya mad ya'u layyin, ya, huruf layyin, huruf yang lembut, ya. Wal-laili bukan wal-laili itu bukan lembut, tapi dikurangi, ya, tidak terlalu menghentak-hentakan seperti itu. Jadi wal-laili bukan wal-laili, seperti itu, ya. Bisa membedakan, ya, antara tadi yang pertama wal-laili, ya, seperti itu. Hentakannya dikurangi. Kenapa? Karena ya masuk pada hukum layyin di sini. Wal-laili id adbar. Nah, di sini harus membedakan antara dal yang tidak ada titik, yaitu dal, kemudian zal yang ada titiknya. Ya. Terkadang juga sebagian kita tertukar ketika membaca id adbar jadi id adbar, ya. Id adbar. Id jadi akhirnya dal semuanya, atau dua-duanya jadi zal, id adbar, ya. Nah, itu juga, ya, tertukar, ya. Ya, jadi tertukar. Nah, ini kurang tepat, ya, kurang tepat karena biasanya nggak fokus, ya, nggak fokus. Ini persis kayak di surat ini juga, di surat Asy-Syahr, ya, atau Alam Nasrah, ya, di ayat yang ketiga itu bunyinya seperti itu juga, ya. Hampir mirip, ya, hampir mirip, namun kebanyakan dari kita, ya, malah menyamakan duanya. Contohnya apa? Alladzi anqaddo, ya, akhirnya seperti itu, ya, anqaddo, padahal anqaddo, seperti itu. Ini hampir mirip, ya. Terdengar sama tapi beda, ya. Kalau yang sudah tahu, ya, udah pernah belajar tajwid, oh, ini beda ini, ya. Anqaddo, ya. Yang pertama dia dod, yang kedua dho. Nah, ini juga, ya. Yang pertama lembut, ya, di ujung gigi seri atas, ya, sedikit dikeluarkan ujung lidahnya yang ada titiknya itu. Ada. Nah, yang kedua baru dibalik gigi, ya. Kalau yang ada titiknya itu di ujung gigi seri, kalau yang tidak ada titiknya itu di belakang gigi, ya, di pangkal gigi seri atas, ya, di belakang. Da, seperti itu. Da, dia memiliki sifat qalqalah. Da, ya. Beda dengan
yang ada titiknya itu sifatnya rokhawah, mengalir suara. Ya itu ngalir, suaranya ngalir. Beda dengan yang id. Nah, itu enggak ngalir. Jadi beda. Walaili id adbar. Ya, bar ya, makhrajnya di kedua bibir bawah dan bibir atas, kemudian roknya tebal karena banyak berharokat fathah ya. Nah, ini yang kita mau sukunkan, kemudian huruf sebelum fathah atau dhammah maka dihukumi sebagai hukum tafkhim atau tebal ya, bukan adbar tapi bar seperti itu. Tapi bukan adbar kayak gitu juga bukan. Ya kayak Allahu akbar bar biasa. Ya, tebal tapi bukan yang tebal-tebal banget. Akhirnya sampai banyak berubah jadi bor. Allahu akbar ya, adbar bukan bar tapi bar ya. Kemudian was-subhi ya, bukan tapi ya, suara desiran ya, suara desiran ya dari gigi bawah itu disertai dengan ketebalan, bukan sub ya, itu sin ya, sin. Tapi kalau shad nah beda ya. Yang pertama tadi apa? Berat yang kedua ringan nah itu yang pertama tadi shad, yang kedua sin. Was-subhi ya, subhi was-subhi idza asfar ya, dari subhi, di tengah tenggorokan, dikatup epiglottis ya, ya, temannya adalah seperti itu. Kemudian idza ya, za dia memiliki alif di belakangnya ya, otomatis dia dari mad ya. Za fathah ada alifnya. Nah, alif di sini ya mad, dihukumi sebagai aliful mad ya. Alif mad bertemu dengan hamzah asfar ya, jadi dihukumi sebagai mad jaiz ya, mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil di riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah ya, hukumnya 4 atau 5 harokat ya. Idza asfar, kalau bacanya pelan maka lebih terlihat ya. Was-subhi idza asfar ya, atau was-subhi idza asfar, seperti itu. Jadi 4 atau 5 harokat ya. Jangan dibaca 2 ya, jangan dibaca 2 kecuali kita baca menggunakan riwayat jalur Thayyibatun Nasr ya. Tapi juga harus konsisten, jangan talfiq ya, talfiq dalam jalur ya. Di dalam pembacaan kita di satu surat ini mad jaiznya kadang dibaca 2, kadang dibaca 4, kadang 2, kadang 4. Nah, itu nggak konsisten, itu talfiq, mencampur adukan jalur akhirnya ya. Maka ini juga seringkali saya koreksi kalau ada santri yang setorannya seperti itu. Kemudian asfar, far juga sama, ya, roknya tebal karena fa itu berharokat fathah, ketika mau disukunkan jadi ro tebal. Innaha la ihdal kubar, innaha ya, i hamzah di pangkal tenggorokan, di kedua kita suara i jangan i
jangan digeser jadi hi tapi i ya, bukan hi ya, itu digeser atau diseret suaranya jadi tapi di i ya. Inna langsung masukkan nun ya, langsung masukkan nun kemudian tahan 2 harokat ya, karena nun dia memiliki sifat gunnah, innaha la ihdal kubar, ya, ha 2 harokat ya di pangkal tenggorokan, kemudian la ihda ha. Nah ini juga jangan ketukar antara ha dengan ha ya. Kalau seandainya ketukar jadinya innaha la ihda, atau disamakan semuanya innaha la ihda. Nah ini juga kurang tepat ya, karena dia sudah merubah huruf ha menjadi ha. Nah ini sebenarnya juga lahan jali ya, salah yang besar karena sudah merubah huruf ya, merubah huruf. Meskipun mungkin ada beberapa bacaan kita yang kalau seandainya kita baca kemudian merubah huruf tidak sampai merubah makna ya, karena maknanya enggak menghilangkan makna, bukan merubah makna ya, enggak nyampe merubah. Tapi kalau dalam ilmu tajwid ya dihukumi sebagai lahan jali ya, karena sudah merubah huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, sudah dirubah-rubah, maka sudah jali hukumnya tetap. Meskipun dalam ilmu fikih ya, kalau seandainya tidak sampai merubah arti masih dianggap belum fatal gitu. Tapi kalau di ilmu tajwid ya sudah jali kategorinya karena merubah huruf. Kemudian nadhiran lil bashar, nadhi ya. Tadi za di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, ujung lidah ya, ini lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Ini gigi seri kita yang di atas, di ujungnya, maka sedikit keluar dari gigi, sedikit kelihatan ujung lidahnya. Nadhira ya, rallil bashar, ra di situ ra tanwin bertemu lam jadinya idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah ya. Nadhiran lil jadi bukan nadhiran lil ya, tapi langsung masuk ke huruf lamnya, si huruf yang setelahnya. Nadhiran lil bashar. Nah, di sini ada lil bashar. Sya ya. Ba sya. Nah, sama. Ba cara membacanya adalah dengan sedikit meringis karena dia termasuk huruf ringan. Kemudian dia fathah membuka mulutnya. Ya, fathah yaftahu. A ba ya. Seperti itu, ba, jangan bo, jadi ba jadi tebal, tapi sedikit dia tarik ke samping, ba, seperti itu. Begitu pun dengan huruf shin, sya yang ada titiknya itu, titik 3 ya, sa, sya ya, seperti itu membacanya, ba sya, seperti itu, bukan ba sya. Banyak dari kita yang bacanya seperti itu, atau mungkin juga sebagian dari guru-guru kita yang mungkin ya masih di kampung, belum terlalu fokus mempelajari ini, tapi ya ma'fu anhu ya, karena ya di kampung lah ya, mereka para sepuh-sepuh kita mengajarinya seperti itu yang saya dapatkan dari guru saya ya. Sya seperti itu dimonyongkan seperti kayak mengusir ayam. Ya, akhirnya apa? Ini memonyong atau jadi maju bibirnya, kedua bibirnya. Maka ini kekeliruan, ya, keliru. Seharusnya sya seperti itu. Sya.
dan tidak dengan hentakan. Tidak dengan hentakan. Kenapa tidak dengan hentakan? Karena sya, ya, sin sama sya itu memiliki karakter huruf yang lemah, ya, karakter huruf yang lemah. Maksudnya gimana? Lemah ketika dia mempertemukan dua makhraj, ya. Dalam hal ini ujung lidah bertemu dengan tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, atau sin ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Sa seperti itu, bukan sa. Nah, itu karakternya kuat. Sa, yang kedua sa. Karakternya lemah. Meskipun volume suaranya kencang, tapi mempertemukan makhrajnya itulah yang kita bahas. Ya, ada yang karakternya kuat, ada yang karakternya lemah. Nah, shin yang titik 3 itu karakternya lemah. Ya, karakternya lemah. Jadi a'udzu billahi minasya. A'udzu billahi minasya. Bukan a'udzu billahi minasya. A'udzu billahi minasya. Nah, itu ya. Nah, ini penting juga, ya, penting untuk diperhatikan, ya, penting untuk diperhatikan bersama bahwa huruf shin itu seringkali kita dapati kesalahan. Mungkin juga sebagian kita yang sudah tahu mungkin teorinya tapi masih terbawa oleh bacaan-bacaan yang lama yang sudah melekat di bibir, akhirnya agak sedikit susah untuk berubah. Tapi ya harus kita usahakan agar tidak monyong bibirnya, ya. Sya, sa, sya, ba, sama, ya, posisi bibirnya karena dia fathah, ya. Karena dia fathah, kemudian dia juga istifal, lidahnya di bawah. Ba, ta, ja, ha, ya. Sya, sa, sya, za, seperti itu. Jadi juga ya, itu offset, ya, bibirnya berkibar-kibar. Kemudian liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa. Nah, di sini ada nun sukun bertemu sya, ya. Nun sukun bertemu sya dihukumi sebagai ikhfa, ya. Gimana sih cara mengucapkan ikhfa? Cara mengucapkan ikhfa itu bunyinya, bunyi gunahnya, ya, karena ikhfa itu kan suara samar, ya, suara samar yang disertai dengan gunah selama 2 harokat. Nah, yang menjadi permasalahan kita ketika gunah, ya, ketika menyamarkan suara samar tersebut selama 2 harokat, bunyinya dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Setelah nun itu, ya, hurufnya ikhfa apa? Ikhfa dha, apa ikhfa sin, apa shin, apa ikhfa to, huruf to, maka beda, ya, tergantung hurufnya, ya. Jadi tidak serta-merta ketika ada hukum ikhfa itu menjadi ang min syarri liman syaa minkum, bukan seperti itu, ya. Tapi bunyi gunahnya, ya, bunyi gunah samar dan gunah ketika ditahan 2 harokat itu disesuaikan dengan huruf ikhfanya, ya. Huruf ikhfanya kalau sin berarti dia tipis, ya, hurufnya tipis, ya. Karena, ya, kalau ditanya terus gimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkan ikhfa itu posisi lidah udah siap-siap mau menuju ke makhraj huruf setelah nun, ya. Posisi lidah, saya ulang, ketika mengucapkan ikhfa, posisi lidah itu sudah siap-siap mau menuju, ya, siap menuju ke huruf setelah nun, ya. Berarti sudah nempel belum? Belum. Jangan ditempelkan terlebih dahulu ke huruf setelah nun, tapi di ngambang dulu, tapi sudah siap, tinggal tek kayak gitu. Tapi belum sampai nempel. Jangan sampai
uh, seperti ini. Limash, ya susah. Mandalladhi, nah itu nempel jadinya idhar. Tapi ya seperti itu. Nah, begitupun shin, limash. Nah, itu udah siap menuju ke ya makhraj shin, ya. Jadi jangan ditempelkan dulu, ya. Jangan ditempelkan dulu di huruf yang setelah nun tersebut, dan disesuaikan dengan sifatnya. Huruf shin dia memiliki sifat isti'la atau enggak, ya. Cara gampangnya isti'la dan istifal. Nah, kalau seandainya yang huruf ikhfanya itu memiliki sifat isti'la, maka gunnahnya itu juga tebal. Kalau hurufnya dia tidak memiliki sifat isti'la, maka ketika menggunakan juga tipis seperti itu, ya. Contoh kalau tebal, ya, tebal ming, tapi kalau tipis ming, beda, ya, berbeda. Jadi sedikit jelimet memang, ya, sedikit jelimet. Makanya kalau ada yang mengatakan belajar hukum tajwid, ya, idhar, ikhfa, idgham itu gampang, ya, sekali pertemuan kelar beres. Sebenarnya ya gampang gak gampang, ya, susah gak susah sebenarnya, ya. Tapi memang kalau seandainya kita ingin mendalami, ya sedikit sedikit jelimet, ya, sedikit jelimet, karena kita harus memahami teorinya. Yang kedua, kita harus bisa melafadzkannya atau mengucapkannya. Kita lanjut. Wa minkum liman syaa minkum, ya. Minkum, ya, tadi mansya, ya. Jadi langsung jangan langsung menuju ke sifat huruf shin, ya, tapi dimunculkan sifatnya istifal. Liman syaa, tafasyi di situ sudah mulai terdeteksi, ya. Liman syaa, bukan liman syaa, tapi liman syaa, ya, sudah siap menuju shin. Kemudian minkum, ya, nun bertemu kaf, ya, minkum langsung eng, ya, langsung diangkan, tapi engnya tipis, bukan eng tebal. Minkum yataqaddam. Nah, nun sukun ketemu ya, itu dihukumi sebagai idgham bi gunnah, ya, digunakan, jangan sampai hilang gunnahnya jadi jadi mad akhirnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ya, ada gunnahnya. Kemudian kullu nafsim bima kasabat rahinah. Kullu nafsim, jangan sampai nafsim, ya. Jadi akhirnya masuk di sinnya, kemudian fa-nya kurang di hamesnya, maka ditunaikan dulu. Kullu nafsin bima kasabat rahina, ya. Sim bima, nafsim bima, ya. Tanwin di sin ketemu ba dihukumi sebagai iklab, ya, iklab, ya. Kalau saya yang ambil pendapat dipertemukan, ditempelkan kedua bibir, karena ada madhab, ya, dari Mesir, ya, mayoritas ulama Mesir cara membaca iklab itu dengan merenggangkan, ya, merenggangkan kedua bibir, jadi ada furjah, celah. Nafsin ada celahnya. Tapi kalau madhabnya orang-orang Basrah, ya, Damaskus, ya, itu dengan merapatkan kedua bibir tapi tidak disertai tekanan, jadi merapat secara ringan, ya. Nafsim bima, ya, nafsim bi, jangan terlalu direkatkan juga, ya, jangan terlalu direkatkan, tapi kembalikan ke guru kita. Kalau memang guru kita mengajarkan furjah, ya, kita ikutin gurunya.
ya kita ikutin gurunya karena dua-duanya benar insyaallah ya, benar insyaallah. Yang kasih furjah, diberikan celah di kedua bibir juga ada hujahnya, kemudian yang merapatkan juga ada hujahnya. Ini ikhtilaf ya, ikhtilaf di antara para qari ya di bidang tajwid. Kasabat rahina, kasabat bat ya, ada hamesnya ya, ada hamesnya. Kemudian illa ashabal yamin, illa ya, di sini ada mad bertemu dengan hamzah, alif ketemu hamzah ya, dihukumi sebagai mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz tadi sama panjangnya seperti kayak di kata idza ya, idza ya, panjangnya 4 atau 5 harokat ya. Sama juga tadi di ayat yang sebelumnya di liman sya ya, itu mad wajib ya, tapi menurut jalur Syatibiyah mad wajib sama mad jaiz itu dihukumi sama ya, nggak ada perbedaan di jalur Syatibiyah. Illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun, yatasaalun, itu mad ya, ketemu hamzah dihukumi sebagai mad wajib ya, mad wajib panjangnya 4 atau 5 harokat. Itu opsinya hanya 2 ya, hanya 2 pilihan di jalur Syatibiyah. Anil mujrimin, min mau ngambil berapa? Nah, kita sesuaikan dengan ayat sebelumnya. Ashabal yamin, illa ashabal yamin. Di min yang pertama itu berapa harokat? Ya, atau kalau kita ambil tarik ke belakang, ya, kita sesuaikan anil mujrimin, yaitu sama seperti kita baca di ayat yang ke-8. Fa idza nuqira fin naqur. Nah, itu mau panjang berapa? Mau 2, mau 4 atau 6. Nah, maka kalau sekali baca kita sekali duduk ya, sampai di ayat 31 atau 41 ini maaf, maka min di waqaf disesuaikan dengan panjang bacaan di ayat 8 di naqur, di kalimat qur ya, seperti itu. Jadi walaftu fi nadhirihi kamitslihi, jangan beda-beda. Jadi mat arti sukun ada 2, kadang 4, kadang 6 ya. Maksudnya para ulama itu membolehkan 2, 4, 6 ya, itu milih di antara 3 itu, bukan ya skarpe dewek maksudnya gitu. Asal dalam satu kali baca ada yang 2, ada yang 6, bukan seperti itu. Maksudnya kita mau ngambil yang mana dalam bacaan kita ini? Mau ngambil 6, ya udah berarti ayat setelahnya juga 6 seperti itu. Atau ketika nafasnya lagi tidak enak ya, lagi batuk, ya udah ambil yang 2 seperti itu. Itu maksudnya, bukan campur aduk di talfik. Ma salakakum fi saqar, ma salakakum, kaf semua. Ma salakakum fi saqar ya. Qalu lam naku minal musallin. Qalu lam naku ya. Jangan qalu lam naku ya, kaf, minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa lam naku ya, itu to qalqalah ya, qalqalah ya, jangan sampai dihilangkan qalqalahnya. Karena to dia memiliki sifat qalqalah yang dimiliki oleh huruf to ya, kita harus lihat bahwa qalqalah itu sifat lazimah ya, atau sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada suatu huruf, maka harus ditunaikan. Walam naku nut'imu, nah, itu kurang tepat karena menghilangkan qalqalah. Tapi yang tepat adalah walam naku nut'imul miskin, seperti itu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin ya. Wa kunna nakhudu, kha ya, makhrajnya adalah di tenggorokan paling atas, tenggorokan
paling atas atau di belakang pangkal lidah ya. Namun ya tidak dengan seperti itu. Ya, wa kunna nakhudu, ya itu berlebihan. Ya, kenapa berlebihan? Karena kita katakan huruf kha dia memiliki karakter yang lemah. Ya, karakternya lemah. Ya, atau karakternya sedang. Coba kita lihat. Huruf kha dia memiliki sifatnya hamas. Yang kedua dia rakhawah. Nah, rakhawah sama hamas dia termasuk sifat yang lemah. Kemudian istifal. Isti'la. Berarti kuat. Kalau isti'la kuat. Kemudian apa lagi? Ya, isti'la. Infitah. Isti'la, istifal. Infitah, idbaq. Dia memiliki sifat istifal. Nah, itu sudah 3:1. Maka dihukumi sebagai huruf yang memiliki karakter lemah. Ya, karakter lemah. Maka bacanya itu bukan nakhudu tapi nahu. Ya, cukup seperti itu. Nahu, bukan ya, seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Karena penting kita mengenal karakter masing-masing huruf hijaiyah. Nah, kalau kita sudah mengetahui karakternya, maka ketika membaca pun kita penuh perhitungan ya. Wa kunna nakhudu ma'al kha bukan ma'al kha ya, itu terlalu kuat. Wa kunna nakhu ya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin ya, kha ya. Nah, khaidin itu dihukumi sebagai mad wajib ya muttasil. Ya, mad wajib muttasil ya. Karena di situ ada huruf alif mad ya bertemu hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata ya. Jadi hukumnya itu 4 atau 5 harokat. Harokatnya namanya mad wajib ya, gampangnya mad wajib. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin ya. Kemudian din itu sama seperti din, kin, kun ya, itu mad arid disukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, namun konsisten ya, konsistensi. Hatta atanal yaqin ya, hatta di situ ada alif ya bertemu hamzah a dihukumi sebagai mad jaiz, bacanya 4 atau 5 harokat. Nah, ini pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya tekankan pentingnya kita mengenal makhraj huruf, sifat huruf dan karakter huruf. Namun biasanya kalau orang sudah mengenal makhraj huruf, sifat huruf, dia seharusnya ngerti dan paham karakter masing-masing huruf. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa membaca Al-Quran itu disesuaikan dengan hak-hak per hurufnya. Ya, huruf per hurufnya itu memiliki hak. Ya, haknya masing-masing. Maka kita mengucapkannya juga sesuai dengan haknya. Jadi kalau baca Al-Quran itu sebenarnya bukan dengan selera kita sebenarnya. Selera dalam artian kencang, ya. Kemudian lambat, meliuk-liuk, ya. Pelan, kuat, ya. Misalnya. Misalnya seperti itu, kayak hentakan-hentakan. Itu sebenarnya kurang tepat karena membaca Quran sebenarnya ngalir saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah. Ya, itu ya sepertinya kurang menunaikan dari masing-masing hurufnya. Ya, ada karakternya, ada sifatnya, kemudian makhrajnya dicocokkan juga dan sebagainya. Maka penting ya, makanya mengenal makhraj huruf, sifat huruf itu penting. Ya, makanya kalau kita ya pemirsa Niaga TV
ya dan adik-adik semuanya untuk mengawali ya belajar tajwid hendaknya diperkenalkan makhraj huruf, sifat huruf dan karakter huruf ya. Itu ilmu pertama atau ilmu dasar dalam mempelajari tajwid sebelum hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Ya demikian ya yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan hukum tajwid yang terdapat pada ayat 32 sampai 47 di surat Al-Muddathir ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita ya di pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum semuanya yang sudah menyaksikan acara kita ya. Kurang dan lebihnya kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Demikian ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.